Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim hukum Febri Adriansyah menemukan 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus tersebut. Sementara pihak Kejaksaan Agung mengungkap pengajuan pra-peradilan merupakan hak tersangka dan diatur dalam KUHP. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Sementara pihak Kejaksaan Agung menyampaikan upaya hukum pra-peradilan merupakan hak tersangka dan sudah diatur dalam KUHP. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus, kita terhubung dengan Anissa Rizkia yang saat ini berada di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ya, Anissa, apa informasi terkini dari penyelidikan kasus TPPU yang menjerat ex-Jampitsus? Silakan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, kalau berbicara mengenai kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, saat ini pantauan kami di Gedung Bundar, yakni di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memang penetapan tersangka tengah dilakukan oleh pihak penyidik, yakni Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus, yang mana saat ini setelah memasuki babak baru ada 2 nama tersangka, yakni ada Don Rito dan juga NH, yakni ini merupakan pihak swasta yang terlibat dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus maksud saya. Dan Ayu, memang kalau dilihat dari proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh tim 9 yang dibentuk khusus untuk menangani kasus ini, ada sejumlah temuan, yakni diantaranya keterlibatan dari salah satu tersangka yang baru saja ditetapkan pada bulan Juli 2026, yakni NH, dan Norman Herin ini memang menjadi salah satu pihak yang terlibat untuk memuluskan aksi dari ex-Jampitsus yakni Febri Adriansyah dalam keterlibatannya di tindak pidana pencucian uang. Dan selain ada rumah milik Febri Adriansyah yang berhasil dilakukan pengamanan 74 kg emas, kemudian sejumlah valuta asing yang diamankan oleh pihak penyidik tim 9 ini, ada satu rumah di wilayah Depok, yakni ini dimiliki oleh Norman Herin, dan sejumlah dokumen saat ini tengah dilakukan penyidikan lebih lanjut guna mendalami kasus yang melibatkan salah satu ex-Jampitsus ini. Hingga kini memang dari ketiga tersangka tengah ditahan dan sedang didalami. Selain itu juga ada 24 saksi yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Apakah nantinya akan ada tambahan tersangka yang akan dilakukan oleh pihak penyidik tim 9? Kami masih terus menantikan update-nya karena hingga hari ini kami terus berupaya mengkomunikasikannya dengan pihak Kapus Penkum yang menyatakan bahwasannya pihak penyidik saat ini tengah mendalami kasus, yang mana dari pihak kubu Febri Adriansyah yakni ini sedang melakukan upaya untuk sidang pra-peradilan ini dilakukan karena ada 9 tuntutan yang tadi Ayu sudah bacakan juga, bahwasannya ia merasa keberatan dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Febri Adriansyah, dan kita pun akan menantikan bagaimana
bagaimana update-nya dan akan mengabarkannya kepada Anda. Ayo saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Anissa Rizkia dan Muhammad Fakih yang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait dengan hal itu, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai dengan tindakan yang merusak. Negara demokrasi memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa itu demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu, ya itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan, tapi kadang-kadang jangan terlupa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa tegas menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Namun meski demikian Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan.